Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwatal iman wa ikhwatal Islam, para peserta kajian menjelang buka puasa sunnah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita bisa menjumpai 10 hari di antara 10 hari yang diistimewakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita kemarin berjumpa dengan bulan Ramadan dan 10 hari terakhirnya, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa berjumpa dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Maka ini sungguh kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Maka kita isi nikmat yang Allah berikan ini dengan berbagai macam amal saleh dan ketaatan. Salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa istiqamah di atas sunnah-sunnah beliau. Jamaah sekalian, ikhwatal iman wa ikhwatal Islam, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membaca buku yang berjudul Ahadits Asyri Dzulhijjah wa Ayyami Tasyriq, Ahkam wa Adab, yang merupakan tulisan atau kita katakan karya dari Syekh Abdullah Shalih Al-Fauzan, hafizahullahu ta'ala. Dan ya, Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan ya, ini berbeda dengan Syekh Shalih Fauzan ya. Jadi kalau marga mungkin beliau satu marga dengan beliau. Nah, kita langsung masuk saja pada pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini. Ya, jika antum dan antuna sekalian memiliki PDF-nya, bisa dibuka di halaman 5. Ya, kita akan baca dari situ. Yaitu di perkataan penulis, qala al-musannifu hafizahullahu taala, fadlul ashri wal amali as-salihi fiha. Keutamaan ya 10 hari terakhir dan beramal saleh di dalamnya. Kita akan membaca satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allahi minhu fi hadhihi al-ayyam al-'ashr. Qalu walal jihad fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'. Akhrajahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Wa hadha lafdhun atau wa hadha lafdhu Tirmidzi. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada hari-hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan ya amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian mereka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya termasuk ya atau bahkan tidak juga jihad di jalan Allah, apakah jihad ini juga tidak lebih utama? Ya, ini pertanyaan para sahabat. Kita ketahui bahwasanya jihad adalah puncaknya amal. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa dhirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Atau kama qala Rasulullah. Dan puncaknya amal adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu bagaimana dengan jihad? Apakah itu tidak lebih utama dibandingkan dengan amal-amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah?
Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, walal jihadu fi sabilillah. Begitu pula jihad di jalan Allah itu tidak lebih utama dibandingkan dengan amal-amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, kecuali rajulun, seorang laki-laki yang dia berjihad, keluar berjihad dengan dirinya dan hartanya. Falam yarji' min dzalika bi syai', dan tidak ada yang kembali, atau lalu dia tidak kembali dengan sesuatu apapun dari keduanya. Artinya, ya, jiwanya dan hartanya tidak ada yang kembali. Artinya dia syahid. Dia terbunuh atau syahid di medan perang atau ketika berjihad. Nah, baru jihad semacam ini yang kemudian tidak ada yang bisa menandinginya. Adapun berjihad kemudian dia pulang kembali dalam kondisi sehat, ya, maka ya menurut zahir hadis maka tidak lebih utama dibandingkan dengan amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jemaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman wa ikhwatal Islam. Maka hadis ini dikatakan oleh penulis hafizahullah taala, dalilun ala fadli ayyami ashri Dzulhijjah, adalah dalil keutamaan ya 10 hari atau hari-hari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dibandingkan dengan selainnya dari hari-hari sepanjang tahun. Karena Nabi SAW bersaksi ya bahwasanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ya bi annaha afdalu ayyamid dunya, bahwasanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah ya afdalu ayyamid dunya, hari-hari yang paling utama di dunia. Dan begitu pula karena Nabi SAW memotivasi, mendorong kita untuk beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Jadi ini ya keutamaan atau dalil keutamaan ya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena Nabi yang mengatakan sendiri dan Nabi ya mendorong kita, ya memotivasi kita untuk ya bersemangat beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan di dalam hadis ini pula dalilun ala anna kulla amalin salihin fi hadhil ayyam fahuwa ahabbu ila Allah ta'ala minhu fi ghairiha. Dan ya hadis ini pula dalil tentang bahwasannya setiap amal saleh yang dilakukan pada hari-hari ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang lainnya. Ya, ini menunjukkan apa? Ya, luar biasa keutamaan melakukan ketaatan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dengan menggunakan isim tafdhil, Nabi mengatakan ya ahabbu ilallah, ini ya al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah. Beramal saleh di 10 hari terakhir atau hari-hari 10 hari pertama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan di hari-hari yang lainnya. Jemaah rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hadis ini menunjukkan pula bahwasanya ya beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini merupakan ya keunggulan, keutamaan, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula banyaknya pahala yang akan didapatkan oleh para pelakunya. Dan ini yang perlu kita garis bawahi, wa anna jami'al a'mali as-salihati, dan bahwasannya seluruh amal saleh tudha'afu fil ashri min ghairi istithna'in ya atau min ghairi istithna'i syai' minha. Seluruh amal saleh berarti apa? Tidak dikecualikan apapun bentuknya. Mau puasa, mau sholat, mau baca Quran, mau sedekah, mau birrul walidain, ya, mau ya sedekah, cari nafkah, thalabul ilmi, ngaji, ya, dan seterusnya dari amal-amal saleh. Tudha'afu, dilipat gandakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tanpa pengecualian sedikit pun, ya, tanpa terkecuali. Jadi seluruh amal saleh itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah,
Jemaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain atau dalam redaksi yang lain dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, yaitu ya redaksi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi. Beliau mengatakan, atau dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min amalin azka 'indallahi 'azza wa jalla wala a'zamu ajran min khairin ya'maluhu fi ashril adha." Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada amal yang lebih suci, ya, lebih bersih, lebih suci di sisi Allah azza wa jalla, dan tidak pula lebih besar pahalanya, ya, daripada kebaikan yang dilakukan, ya, atau dibandingkan dengan kebaikan yang dilakukan di 10 hari pertama, ya, al-adha, yaitu maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian ada sahabat yang bertanya, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula jihad di jalan Allah wahai Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, walal jihadu fi sabilillah, begitu pula ya tidak termasuk ya jihad fi sabilillah, alias jihad fi sabilillah ini ya tidak lebih besar pahalanya, ya apa namanya, jika dilakukan di luar bulan Dzulhijjah. Jadi walal jihadu fi sabilillah artinya ya jihad fi sabilillah ini tidak bisa menyaingi amal-amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah apabila jihad ini dilakukan di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kecuali illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Ini sama seperti redaksi sebelumnya. Kecuali orang yang berangkat berjihad dengan membawa dirinya dan hartanya dan tidak ada yang kembali, artinya dia ya meninggal atau wafat syahid di medan peperangan. Nah, jemaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada penegasan, ya, ada redaksi yang lebih ya gamblang terkait dengan ya keutamaan amal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dengan apa? Sabda Nabi, azka indallah, lebih suci di sisi Allah, wala a'zamu ajran. Dan ya tidak ada yang lebih besar pahalanya dibandingkan dengan kebaikan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, kalau di hadis yang pertama tadi isyarat ahabbu ilallah, ya. Ya, amal yang ya sangat dicintai atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya besar pahalanya. Namun ya redaksi di hadis yang riwayat Imam Ad-Darimi ini lebih gamblang, a'zamu ajran, lebih besar pahalanya dibandingkan atau amal-amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dibandingkan di hari-hari yang lainnya. Tapi jemaah saya rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ya meraih kesempatan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah nikmat yang besar di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Karena Allah memberikan musim dari musim-musim ketaatan yang menjadi bantuan bagi setiap muslim dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk meraih pahala dan memanfaatkan ya ganjaran yang Allah sediakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk ya ngebut ya di dalam beramal di musim-musimnya ya ketaatan, ya. Seperti bulan Ramadan kita diperintahkan untuk memperbanyak ya amal saleh dan ketaatan selain ibadah puasa, kata musimnya ketaatan. Begitu pula 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian jemaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sepatutnya bagi seorang muslim untuk merasakan nikmat besar ini dan menyadari besarnya pahala amal ibadah di dalamnya, serta memanfaatkan waktu-waktunya dan menunjukkan bahwa 10 hari ini berbeda keutamaannya dibandingkan hari-hari yang lainnya dengan menambah ketaatan ya di dalamnya. Jemaah yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan lebih utama mana? Ya 10 hari terakhir bulan Ramadan atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka ya banyak sekali pendapat yang ada di kalangan para ulama. Namun di antara pendapat yang paling ya bagus di antara pendapat-pendapat para ulama adalah
ya pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, begitu pula pendapat muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim, ya bahwasannya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan itu sama dalam keutamaan. Namun bedanya 10 hari terakhir bulan Ramadan itu lebih utama malam harinya. Ya, lebih utama malam harinya. Sedangkan 10 hari ya pertama bulan Dzulhijjah itu lebih utama siang harinya. Wallahu taala a'lam. Ini kompromi yang dilakukan oleh ya sebagian ulama untuk ya menunjukkan bahwasanya dua-duanya mulia. Yang menjadi ya PR bagi kita adalah bisa enggak kita ini ya memuliakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah seperti ya memakmurkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu kayak biasa aja gitu ya. Kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita kayak nggak ada apa-apa gitu. Coba kalau kita keluaran biasa aja ya. Ya kecuali di masjid ya. Di masjid ini pusat kegiatan ya. Ya, tapi masyarakat kita, kemudian banyaknya orang yang tilawah Al-Qur'an ya, itu bisa kita sangat mudah jumpai di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah nih kayaknya belum deh ya. Kita lihat ya animo masyarakat. Ya, jangankan masyarakat yang awam ya, ikhwan-ikhwan atau akhwat-akhwat yang sudah ngaji pun ya sepertinya belum ya begitu antusias. Maka dari itu di majelis yang mulia ini kita sampaikan jangan sampai kita pilih kasih. Ya, karena sama-sama mulia, sama-sama diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama berlipat ganda pahala ya, amal soleh ketika kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah maupun di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sehingga jangan sampai kemudian ya menganaktirikan begitu ya. Sehingga ya kalau kita di 10 hari pertama 10 hari terakhir bulan Ramadan kita sangat mudah untuk tilawah Al-Qur'an, lakukan salat-salat sunnah, bersedekah dan seterusnya. Maka begitu pula selayaknya dan hendaknya kita ya memakmurkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini juga dengan yang demikian. Nanti ya, Syekh Abdullah Fauzan menyebutkan beberapa poin-poin yang bisa kita lakukan untuk memakmurkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, hal ini sebagaimana disebutkan oleh salah seorang ulama salaf yang bernama Abu Uthman An-Nahdi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Kanu yu'azzimuna 13. Dahulu para ulama salaf atau para salaf sangat mengagungkan 30 hari. Jadi ya ada 10 hari yang diagungkan atau muliakan. Ya artinya mereka para ulama atau kaum muslimin pada saat itu bersemangat untuk beramal di dalamnya. Yaitu apa? Al-ashrul akhir min Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan, wal ashrul awal min Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, wal ashrul awal minal Muharram, dan 10 hari pertama bulan Muharram. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Tayyib. Nah, kemudian amal ibadah apa saja atau amal-amal kebaikan apa saja yang bisa kita ya jadikan untuk memakmurkan, untuk mengisi ya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dengan ketaatan. Beliau mengatakan wa fil ashri a'malun fadilatun wa ta'atun katsiratun. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini banyak sekali amal-amal yang ya utama dan ketaatan yang sangat banyak diantaranya. Beliau sebutkan ada 5 poin. Yang pertama jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-iktsaru min nawafilis shalah. Memperbanyak salat-salat sunnah, was-sadaqah, memperbanyak sedekah. Ya, wasairi al-a'malis salihah, dan ya amal-amal saleh yang lainnya. Ya, seperti birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, misalnya di 10 hari pertama ini kita lebih semangat mijitin ibu ya misalnya. Lebih semangat mijitin bapak ya. Bu, tak mijitin ya. Tumben misalnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah gitu ya. Meskipun ya jangan kemudian kita menunggu ya 10 hari pertama, cuman lebih kita tekankan ya. Ya berbakti kepada orang tua, misalnya traktir bapak ibu makan, Pak, Bu, ayo kita puasa yuk, ntar malam tak traktir misalnya. Kita makan di luar, Masya Allah. Ini luar biasa ya, menggabungkan antara berbagai macam amal ibadah. Wasilatul arham, begitu pula ya amal silaturahim, ya berkunjung ke tempat
saudara. Dan rahim yang dimaksudkan di sini sebenarnya disebutkan oleh para ulama adalah ya saudara atau kerabat yang memiliki hubungan darah atau ada ikatan kandung. Jadi bukan sembarang orang ya datang ke kosan teman, wah, silaturahim, enggak, itu namanya ziarah ya, itu tulan namanya ya. Tapi kalau silaturahim itu ya dengan kakak, adik, atau dengan paman atau bibi, saudara dari bapak ya, atau saudara dari ibu, atau ya terutama saudara kandung kita. Nah, begitu pula dengan memperbanyak taubat ya, serta ya memberi nasihat dan ya wa husnul inabah. Ya, inabah artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya dan seterusnya ya. Amal ibadah yang lain kalau kita list nanti akan banyak sekali. Dan dalilnya adalah hadis tadi. Ya, keumuman hadis tadi, al-amalus salihu ya fihinna ahabbu ilallah. Ya, amal saleh di dalamnya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula wala a'zamu ajran min khairin ya ya'maluhu fi ashril adha. Ya, tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih besar pahalanya dibandingkan dengan kebaikan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ini yang pertama. Jadi bebas amal soleh apa saja. Jadi kalau kita tahu semua amal soleh tidak ada pengecualian sama sekali, semuanya dilipat gandakan. Ya, harusnya kita berlomba-lomba melakukan amal soleh apa saja. Jangan pilih-pilih gitu ya. Ya, ketika semua amal soleh kemudian kita bisa lakukan semuanya. Ya, jangan kemudian membatasi diri dengan 1, 2 ya amal soleh. Kalau bisa kita lakukan sebanyak-banyaknya, lakukan sebanyak-banyaknya. Tidak ada pengecualian. Ya, tidak ada pengecualian. Baik, kemudian yang kedua, al-iktsaru min dzikrillahi ta'ala. Memperbanyak zikrullah, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ya bertakbir, ya membaca takbir, itu takbiran ya maksudnya ya. Wa tilawatu kitabihi, dan membaca Al-Qur'an. Berdasarkan keumuman hadis, begitu pula ya masalah takbir ini ada ya perintah khusus dalam Al-Qur'an, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di Quran surat Al-Hajj ayat 28, wadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Apa yang dimaksud dengan ayyamin ma'lumatin di dalam ayat ini? Itu Quran surat Al-Hajj ayat 28. Ya, yang dimaksudkan adalah ya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan mayoritas ulama tafsir ya, atau mayoritas ulama berpendapat demikian, di antaranya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri, Atha, Mujahid, Ikrimah, Qatadah, An-Nakhai, termasuk pula ya pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad ya, dalam pendapat yang masyhur dari beliau. Ya, ini pendapat mayoritas ulama mengatakan bahwasanya ayyamin ma'lumat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 28 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, dan Allah perintahkan apa? Wa yadhkuru smallahi, dan supaya mereka menyebut nama Allah, ya artinya mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula riwayat dari para sahabatnya, bagaimana mereka semangat untuk berzikir kepada Allah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari. Ya, wa qala Ibnu Abbasin wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumatin ayyamul ashri. Ibnu Abbas mengatakan ya, dan ya, supaya mereka berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah ditentukan, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, wal ayyamu al ma'dudat dalam ayat berikutnya, dan hari-hari yang ya telah ditentukan itu artinya adalah hari-hari tasyrik. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah. Dulu Ibnu Umar dan Abu Hurairah ini biasa yakhrujani ila suq. Mereka keluar menuju pasar ya fi ayyamil ashri, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yukabbirani, mereka ya membaca takbir. Mereka takbiran. Takbiran di pasar ini Masya Allah ya. Kalau kita jumpai di pasar kita isinya apa Mas ya?
dangdutan ya, orang ribut ya. Ya, saking jarangnya yang mengamalkan sunnah ini, sunnah yang sudah ditinggalkan, sunnah matrukah ini, sunnah yang ya banyak sekali ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kalau ada yang takbiran di tengah pasar ini, diarani orang nggak genep ini. Saking apa? Saking asingnya sunnah ini. Karena ini kebiasaan para sahabat, mereka masuk ke pasar, mereka takbiran. Sehingga para pedagang, kemudian sahabat yang sedang jualan, mereka juga menyambut takbir mereka, kemudian mereka saling ya saut-sautan apa membaca takbir. Ini Masya Allah ya. Ya, kalau misalnya kita mau kenceng-kenceng nanti akan menimbulkan apa namanya? Ya keasingan ya. Ya kita baca pelan-pelan saja ya, sambil mungkin bapak yang mungkin apa namanya ngantar ibunya ke pasar atau memang ada pekerjaan di pasar ya, sambil baca takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar sambil keliling pasar ya. La ilaha illallah Allahu Akbar walillahil hamd. Syukur-syukur nanti ada pedagang yang mendengar jenengan takbiran kemudian ikut ya niat gitu ya. Atau yang bertanya, loh Pak kok jenengan takbiran gitu ya. Loh, sekarang kan 10 hari pertama Pak kita disunahkan untuk membaca takbir mutlak. Ya, takbir yang bisa dibaca kapan? Oh, bisa ya. Ya sudahlah, daripada saya ngalamun saya tak baca takbiran. Ini Masya Allah ya. Ini bisa memberikan apa namanya informasi kepada ya bisa jadi pedagang yang mungkin mereka bingung ngalamun nunggu orang beli gitu ya. Yang penting menjadi takbiran Pak. Ya, sambil takbiran, sambil menunggu pedagang gitu ya. Masya Allah dapat pahala. Tidak cuma ngantuk yang didapatkan. Nah, ini contoh dari para sahabat. Wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Akhirnya ya orang-orang yang ada di pasar ini bertakbir karena sebab takbir mereka berdua. Ini Masya Allah. Jemaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini ada 2 macam takbir, atau kita katakan di bulan Dzulhijjah ini ya terutama di 10 hari pertama ini ada 2 macam takbir. Yang pertama disebut takbir mutlak, yaitu takbir yang bisa dibaca kapan saja. Yang jelas tidak boleh dilakukan di kamar mandi. Karena kita tidak boleh ya menyebut nama Allah di dalam kamar mandi. Ya, nunggu lampu merah ya, kemudian sambil ngomong cucu yang punya cucu, sambil nunggu dosen datang ketika kuliah, atau sambil ya nge-lab ya teman-teman yang kuliah misalnya, atau sambil skripsian gitu ya. Ya, bisa sambil takbiran, apapun kegiatan yang di situ ya mubah ya sambil kita membaca takbir mutlak. Ya, adapun yang kedua ada takbir namanya takbir muqayyad. Itu takbir atau takbiran yang dibaca setelah selesai sholat fardu. Ya, sholat fardu berjamaah dan dilakukan dimulai dari sholat subuh ya tanggal 9 Dzulhijjah atau ya sholat subuh di hari Arafah. Ya, maka imam ya setidaknya dia bisa memberikan contoh. Ya, asalnya tidak perlu berbarengan ya, tidak perlu dikomandoi. Namun jika kemudian karena susah ya orang baca sendiri-sendiri nanti akan ya kalau baca sendiri-sendiri kan susah Mbak ya. Kemudian akhirnya suaranya jadi satu karena memang tidak disengaja, wallahu ta'ala ini tidak mengapa. Ya, yang kemudian diperselisihkan oleh para ulama adalah dikomandoi. Namun jika kemudian suara itu kemudian mau tidak mau jadi satu karena memang susah ya ini baca ini, kan kita ke bawah Pak ya kalau kita apa namanya baca ini kemudian ini baca itu ya, akhirnya ke bawah kemudian ya refleks jadi satu, maka tidak mengapa. Ya, meskipun ya sebagian ulama yang lain tidak mengapa kalau kemudian jadi satu suara. Namun ya menimbang ada apa namanya sebagian ulama mengatakan tidak boleh kemudian dikomandoi, maka ya tidak perlu dikomandoi. Ya imam yang karena dia di depan dia baca takbir saja, nanti jamaah ikutin ya, tidak perlu kemudian ayo atau kemudian nunggu diam dan seterusnya, tidak perlu baca saja ya. Ya, tidak perlu kemudian diam, ya dia baca, dia diam, kemudian jamaah baca, ya jamaah diam, dia baca, kemudian dia diam, jamaah baca. Ini kan seperti dikomandoi, enggak baca saja terus gitu ya. Sehingga ya lanjut saja gitu ya. Ini untuk takbir muqayyad. Baik, karena tentunya kalau kita mau sendiri-sendiri banget gitu ya, ya susah banget gitu ya. Allahu Akbar, Allah ini baru Allah Akbar di situ la ilaha illallah tuh kayak jadi suaranya apa namanya susah ya.
Apalagi kalau pakai suara yang kencang. Selama tidak disengaja, wallahu taala mudah-mudahan tidak mengapa. Baik, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ya takbir muqayyad. Namun takbir muqayyad ini ada batasnya. Sama dengan takbir mutlak tadi, yaitu sampai di hari asar, ya hari atau tanggal 13 Dzulhijjah atau hari terakhir hari tasyrik. Ya, jadi maghribnya tanggal ya setelah asar ya sudah tidak boleh atau tidak disyariatkan lagi membaca takbir muqayyad ataupun takbir mutlak. Nah, jadi batas akhirnya adalah ya setelah asar di waktu atau tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, kemudian amal ibadah yang berikutnya adalah puasa. Ya. As-siyam fa inna siyama tis'a Dzulhijjah. Karena sungguhnya puasa di 9 hari ya, karena tanggal 10 kan udah nggak boleh puasa karena ya sudah hari Id ya. Ilun bi khususihi fil ashr. Meskipun tidak ada dalil yang ya dalil khusus yang tegas menganjurkan untuk berpuasa di 10 hari pertama, akan tetapi ini termasuk ya afdalul a'mal, amal yang utama ya, atau amal saleh yang utama yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tentunya ya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ya senang apabila kita melakukan ibadah puasa di dalamnya karena keumuman dalil yang disebutkan. Meskipun ada faedah ya terkait masalah ini yang dikatakan oleh penulis, tidak ada hadis khusus yang menyatakan keutamaan puasa di 9 hari ya pertama bulan Dzulhijjah atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Namun yang lebih tepat adalah ada hadis khusus yang menyebutkan tentang keutamaan puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, meskipun ada hadis yang juga mengatakan tidak ada. Ya, karena ada dua ya. Ada dua hadis berkaitan dengan ya ada atau tidaknya puasa di 10 hari atau puasa sunnah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hadis yang pertama diriwayatkan dari ya istri Nabi SAW, yaitu Hafsah, ya itu dari Hunaidah bin Khalid an imratihi an ba'di azwajin Nabi SAW. Ya, dari beliau mengatakan karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah. Beliau biasa berpuasa ya di 9 hari bulan Dzulhijjah, wa yauma Asyura di ya tanggal 10 ya bulan Muharram atau hari Asyura, 3 hari, wa thalathati ayyamin min kulli syahrin, kemudian puasa 3 hari di setiap bulan, kemudian wa awwala itsnaini minasyahri wal khamis, begitu pula di hari Senin pertama di setiap bulan dan hari Kamis. Begitu pula dalam Sunan As-Sughra. Ya, begitu pula Sunan atau Al-Kubra milik Imam An-Nasa'i dari Hunaidah juga ya. Dari Hafsah ya. An Hafsah ummul mukminin, dari Hafsah ibunda kaum mukminin, qalat, beliau mengatakan, arba'un lam yakun yad'uhunna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 amal saleh atau 4 amal sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama siyamu Asyura, puasa tanggal 10 bulan Muharram atau hari Asyura. Wal asyru. Nah, di sini dan puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wa thalathatu ayyamin min kulli syahrin, dan puasa 3 hari setiap bulan, wa raka'ataini qabla al-ghadat, dan salat 2 rakaat ya sebelum salat subuh. Itu tidak pernah ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun jemaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat yang lain dari Ibunda Aisyah yang secara tegas beliau mengatakan Nabi tidak pernah berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaiman fil ashri qattu. Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sama sekali. Ini kan bertentangan banget ya. Nah, maka para ulama kemudian mengkompromikan.
Di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Manawi atau Imam Al-Munawi di dalam Faidul Qadir. Beliau mengatakan yang artinya, adapun hadis riwayat Imam Muslim dari Ibunda Aisyah yang tadi kita baca, bahwasanya Ibunda Aisyah tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sama sekali, ya, maka ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa beliau tidak berpuasa. Ya, sebab beliau membagi malam untuk 9 istri. Sehingga bisa jadi beliau tidak berpuasa ketika berada di gilirannya Ibunda Aisyah. Dan beliau berpuasa saat bersama dengan istri yang lain. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Ibunda Aisyah adalah apa yang beliau saksikan. Ketika di rumah Ibunda Aisyah Nabi tidak puasa. Tapi di rumah istri yang lain apakah artinya tidak puasa? Oh, belum tentu. Begitu pula dikatakan oleh ya seorang ulama ya yang lain. Di antaranya Al-Athram, beliau mengatakan, ya, adapun hadis pertama yaitu dari Ibunda Aisyah tadi yang kita baca, maka di dalamnya tidak terdapat penjelasan tentang suatu pendapat atau hukum, karena ketika ia menyebutkan bahwa ia tidak melihat Rasulullah SAW berpuasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, bisa jadi maksudnya adalah bahwa ia sendiri yang tidak melihat beliau, namun orang lain melihatnya atau istri lain melihatnya. Contohnya Ibunda Hafsah. Karena ia meriwayatkan Nabi itu puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, Ibunda Hafsah. Ya, karena beliau SAW hanya berada bersama Ibunda Aisyah 1 hari dalam beberapa hari. Dan bisa jadi maksudnya juga bahwa beliau tidak berpuasa pada 10 hari tersebut karena puasa itu bukanlah satu kewajiban. Jadi kompromi yang pertama tadi, Ibunda Aisyah bisa jadi mengatakan demikian karena pas Nabi SAW di rumah beliau nggak puasa. Ya, tapi di rumah istri yang lain bisa jadi puasa. Ya, kompromi yang berikutnya bisa jadi Nabi tidak puasa. Kolo-kolo ya, kolo-kolo itu apa bahasa Indonesianya? Kadang-kadang nggak puasa. Karena apa? Menunjukkan ya bahwasanya apa? Ini bukan ibadah yang wajib karena dikhawatirkan ketika Nabi SAW merutinkan ya secara penuh itu ya akan dianggap wajib atau akan nanti ya menjadi wajib. Ya. Ini kompromi yang kedua. Jadi Nabi kadang-kadang meninggalkannya. Ya, taib. Ala kulli hal, maka jelas di sini ada hadis yang menyebutkan adanya keutamaan secara khusus puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Riwayat ya Ummul Mukminin ya Hafsah radhiyallahu anha. Naam. Taib. Jadi jelas ya, puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini ya sesuatu yang disyariatkan dan ya thubut dalilnya. Adapun ya hadis dari Ibunda Aisyah itu dikompromikan tadi. Bisa jadi Ibunda Aisyah tidak melihatnya atau pas di gilirannya Ibunda Aisyah Nabi tidak puasa atau memang Nabi ya kolo-kolo atau kadang-kadang tidak berpuasa. Kemudian ibadah yang keempat adalah haji dan umrah. Oh ya, Masya Allah ya, Masya Allah, jazakumullah khairan. Ya, kemudian yang keempat haji dan umrah, dan keduanya adalah afdalul a'mal, ini amal yang paling afdal. Dan pembahasan masalah ini akan disebutkan di hari-hari berikutnya ya, bukan hari ini. Terkait dengan haji dan umrah serta keutamaannya. Kemudian yang kelima, al-hirsu 'alal udhiyah. Kalau yang keempat ini kan tidak bisa semuanya ya. Apalagi kita di Indonesia ya. Kalau 1, 2, 3 tadi ya kita bisa di Indonesia ya. Ya, kita memperbanyak amal soleh, memperbanyak puasa, ya, memperbanyak ya takbir, ya, berzikir kepada Allah, ini bisa. Tapi kalau haji dan umroh ini nggak bisa, ya, karena Mekah nggak punya cabang ya, cuma ada di Arab Saudi. Ya. Inilah kenapa kok kemudian haji itu sangat ngantri ya, karena ya tempatnya sempit, cuma area segitu. Ya, satu-satunya ibadah yang tidak bisa dilakukan di semua tempat. Ya, kalau ya kemudian Mekah ini bisa buka cabang ya nggak ngantri Pak ya, nggak semahal itu. Ada sebagian orang kenapa haji mahal banget, nggak gratis itu ya. Ya kalau hajinya di apa namanya di kotanya atau negaranya masing-masing bisa jadi itu masalahnya enggak. Haji itu harus dilakukan di tanah haram, yaitu di Baitullah dan Masy'aril Haram. Baik, ya itulah kenapa ya, apalagi ya semakin banyak umat Islam ya, semakin banyak umat Islam tentunya semakin ngantri ya. Baik,
Kemudian yang kelima, di antara amal ibadah yang bisa kita lakukan adalah al-hirsu 'alal udhiyah. Ya, antusias, bersemangat untuk berkurban dan tidak menyepelekannya, apalagi bagi orang yang memiliki kemampuan. Karena besarnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jemaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis menutup dengan doa, ya Allah bangunkan kami dari kelalaian orang-orang yang lalai dan berilah kami taufik untuk mempersiapkan diri ya sebelum penyesalan, dan karuniakanlah kepada kami untuk memanfaatkan waktu dan anugerahkan kepada kami kesempatan untuk memetik manfaat dari musim-musim kebaikan. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hasbuk, selesai. Kemudian karena ada 2 hadiah di sini ya. Jadi cocok hadiahnya pas dengan ya tema ya. Ini bisa buat akhwat juga nggak atau gimana teknisnya? Agak susah ya kalau akhwat. Ya, sementara ikhwan nanti akhwat dipikirkan teknisnya supaya akhwat nanti juga kebagian. Ini sementara hari ini untuk ikhwan, nanti untuk akhwat ya bisa ditagih ke panitia supaya juga dapat kebagian. Dan nanti ada teknisnya, dikasih mic atau gimana di atas, atau nanti ada pakai kertas atau seperti apa. Nah, ya untuk hari ini ya afwan kepada akhwat ini, mohon maaf belum bisa diakomodasi nanti untuk hari berikutnya nanti teknisnya. Gimana? Oh, belakang ya. Nah, pertanyaan pertama, ya. Sebutkan 2 macam takbir yang ada di 10 hari pertama atau di bulan Dzulhijjah. Ya, silahkan Mas. Ya, takbir mutlak dan takbir muqayyad. Takbir mutlak kapan dilakukan? Iya, betul sekali. Yang kedua, takbir muqayyad kapan dilakukan? Iya, taib. Boleh dilakukan di luar sholat nggak? Atau di lain di setelah selesai sholat nggak? Iya, takbir muqayyad. Iya, tidak boleh karena hanya untuk setelah selesai sholat fardu. Nah, barakallahu fikum, masya Allah. Oke Mas. Ya. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Tadi disebutkan ada ya 2 hadis yang menerangkan tentang puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ada hadis yang menetapkan dan ada hadis yang menafikan. Ya, hadis yang menetapkan riwayat Ummul Mukminin titik-titik, dan riwayat atau hadis yang menafikan riwayat Ummul Mukminin titik-titik. Silahkan. Ya. Moga Pak. Ada? Jenengan Mas? Ya, silakan. Tunjuk saja biar cepat ya. Iya, Ibunda Hafsah. Yang menetapkan atau yang menafikan itu? Menetapkan ya, yang menetapkan adanya puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, ya Ibunda Aisyah yang menafikan. Ya, baik, barakallahu fikum. Ya, komprominya tadi ya, bisa jadi Ibunda Aisyah tidak melihat beliau puasa, atau memang Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya terkadang meninggalkan ya di sebagian hari supaya tidak dianggap sebagai kewajiban. Karena Nabi ya memiliki banyak istri tentunya. Ya, kemudian pas gilirannya Ibunda Aisyah, beliau menyaksikan beliau tidak puasa, kemudian Ibunda Aisyah hanya menyampaikan apa yang beliau tahu saja. Baik, barakallahu fikum ya. Ini Mas. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kita cukupkan. Jangan lupa untuk memperbanyak doa. Di antara waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa adalah menjelang buka puasa. Saya mohon maaf untuk tidak bisa menemani buka puasa di sini karena qadarullah saya ngajar ba'da maghrib. Jadi demikian kita akhiri majelis kita pada kesempatan sore hari dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.